Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan semua jemaat. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jangan ada berhala di hidupmu. Diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 34. Untuk ayat kunci kita akan merenungkan Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Dalam tur pelayanannya, sampailah Rasul Paulus di Athena, dan betapa sedih hatinya ketika melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Itulah sebabnya Paulus menegur orang-orang di kota itu. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ayat 22-23. Teguran Paulus itu pun membuat banyak orang menjadi marah dan mengejeknya. Menyembah berhala adalah salah satu siasat iblis supaya manusia terpisah dari Tuhan, mencari jalan keluar dan kesenangan hidup dengan kecenderungan mengambil jalan pintas. Kita pasti tahu isi 10 hukum Tuhan, bahkan mungkin sangat hafal. Salah satunya adalah, jangan ada padamu Allah di hadapanku, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ulangan 5 ayat 7 dilanjutkan ke 9a. Artinya, kita tidak boleh menyembah apapun selain Tuhan. Bukankah sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang tidak sepenuhnya menyembah Tuhan? Ada berhala kuno dan modern. Yang termasuk jenis berhala kuno, jimat, tahayul, patung, gambar-gambar, atau benda-benda lainnya yang dikeramatkan. Mungkin kita berkata, aku tidak punya jimat dan tidak menyembah patung kok. Namun perhatikan, ada pula berhala modern, hobi, uang, karir, dan lain-lain. Ketika kita lebih mengutamakan perkara di dunia ini lebih daripada Tuhan, ini juga disebut berhala. Jadi, berhala bukan hanya berwujud benda atau patung saja. Dalam Kejadian 35 ayat 2 dikatakan, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu. Artinya, Tuhan tidak senang jika kita memberhalakan sesuatu apapun itu. Seringkali kita tidak sadar kalau kita memiliki berhala dalam hidup kita. Tuhan sangat pencemburu. Jika saat ini kita masih memiliki benda-benda atau hal-hal seperti itu, segeralah musnahkan itu semua dari kehidupan saudara. Karena hal itu merupakan kebencian Tuhan. Utamakan Tuhan lebih dari segalanya, karena hanya Dia yang berkuasa, suci, kudus, dan layak untuk disembah dan diagungkan. Tidak ada yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.